Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, semoga sehat selalu ya. Oke, hari ini kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan materi yang berjudul permasalahan sosial. Oke, jadi di materi kelas 11 ini atau materi permasalahan sosial ini fokusnya adalah berkaitan dengan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat, gitu ya. Tapi sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, saya mau absen dulu ya untuk siswanya yang sudah hadir. Di sini ada Arya, ada Bunga, ada EF, ada Grace, dan ada Putri ya. Oke, jadi kita akan langsung masuk ke materi permasalahan sosialnya. Oke, sebentar saya buka dulu. Nah, ini dia materi permasalahan sosialnya ya. Sudah kelihatan ya di layarnya masing-masing. Permasalahan sosial. Kita masuk dulu ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama memahami berbagai jenis permasalahan sosial di ranah publik. Dan yang kedua adalah memahami dampak permasalahan sosial terhadap kehidupan publik atau kehidupan di masyarakat ya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah peta konsepnya ya. Peta konsep untuk pembelajaran kita hari ini adalah seperti ini. Permasalahan sosial dibagi dua, yaitu jenisnya kita ambil 4 dulu ya. Yang pertama adalah kemiskinan, ada kriminalitas, ada kesenjangan sosial, dan ada ketidakadilan. Dan yang kedua adalah dampak permasalahan sosial terhadap kehidupan publik atau kehidupan masyarakat ya. Jadi ada 4 jenisnya, yaitu kriminalitas, kemiskinan, kesenjangan sosial, dan ketidakadilan. Oke. Ya, di sini kalian bisa lihat ada gambar, ada sebuah gambar tempat sampah dan sampah yang bertebaran ya sampai berserakan gini, dan ada backgroundnya itu di sebuah lingkungan terbuka, dan kemungkinan ini adalah di dataran tinggi ya, karena kalian lihat di belakangnya itu ada gunung atau ada bukit gitu ya. Oke, pertanyaan dari gambar ini adalah, dapatkah tumpukan sampah di atas atau di gambar ini dianggap sebagai salah satu penyebab munculnya masos? Coba saya mau minta jawaban dari satu siswa. Apakah ini penyebab munculnya masos? Bisa nggak? Ya, coba Arya. Oke, ya terima kasih jawabannya Arya, bahwa kamu menjawab masalah ini bisa menjadi masalah sosial karena sampahnya bertumpukan ya, sampahnya bertumpukan dan kemungkinan akan menyebabkan masalah sosial berupa bau, pencemaran lingkungan, dan bahkan bisa menimbulkan penyakit ya. Oke, terima kasih jawaban dari Arya ya, terima kasih jawabannya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Ya, jawabannya bisa. Kenapa? Karena masalah sosial ini dapat dianggap sebagai sesuatu yang tidak diharapkan oleh masyarakat, karena memiliki dampak yang buruk, seperti bisa menimbulkan banjir, bisa menimbulkan penyakit, bahkan bisa menimbulkan bau yang tidak sedap gitu ya. Jadi kalau misalkan kita lihat dari gambar tersebut, berserakan kan bisa menimbulkan bau. Yang paling bisa terasa langsung adalah menimbulkan bau yang tidak sedap ya. Oke, jadi kesimpulan dari gambar tersebut ya, ini adalah masos gitu ya. Permasalahan sosial adalah suatu keadaan atau kondisi ketika kenyataan yang terjadi tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan. Atau orang sering menyebutnya bahwa masalah sosial adalah kondisi yang tidak diharapkan. Jadi masalah sosial itu secara definisi harafiahnya simple ya, yaitu kondisi yang tidak diharapkan secara sosial. Ada hambatan-hambatan gitu ya. Next, kita masuk ke jenis-jenis permasalahan sosial. Ini baru definisinya ya. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan masuk atau membahas yang lebih detailnya, kayak kemiskinan itu dilihat secara dua perspektif, ada kemiskinan kultural, ada kemiskinan struktural, dan seterusnya. Tapi ini baru definisi awalnya aja ya. Oke, kemiskinan. Menurut Sujono Sukanto, ini adalah suatu keadaan di mana seorang tidak sanggup untuk memelihara diri sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompoknya dan juga tidak mampu untuk memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Jadi kalau misalnya menurut Jonas Kanto, kemiskinan itu adalah dia tidak mampu memelihara diri sendiri sesuai dengan taraf kehidupan di masyarakatnya. Jadi kalau ada orang
hidup di bawah taraf kehidupan masyarakat atau kelompoknya, itu kita bisa mendefinisikannya sebagai kemiskinan gitu ya. Nah, ilustrasinya bisa kalian lihat lah. Jadi di gambar ilustrasi tersebut bahwa orang tersebut tinggal di bantaran pinggiran rel kereta api yang berbahaya, dan kondisi hidupnya juga sepertinya kelihatan tidak ini ya, di bawah standar ya, di bawah kelayakan hidup atau tidak layak, sehingga kita pantas mendefinisikan keadaan ilustrasi tersebut sebagai ilustrasi kemiskinan. Lanjut, kita masuk ke kriminalitas. Kriminalitas itu secara definisi adalah bentuk perbuatan sosial yang melanggar norma hukum. Ingat ya, waktu kelas 10 kalian belajar tentang nilai dan norma. Nah, salah satu dampak dari pelanggaran norma hukum adalah kriminalitas, ya, yaitu berkaitan dengan perbuatan merampas hak milik orang lain, mengganggu ketertiban masyarakat, dan ataupun bisa pembunuhan maupun sekelompok orang gitu ya. Jadi dia mengambil hak ya, hak orang lain, baik itu barang maupun hak hidup gitu ya. Jadi kalau ada orang barangnya diambil, itu bisa disebut sebagai kriminalitas atau pencurian ya, kalau kita bisa sebut secara umum. Dan juga yang kedua, mengambil nyawa ya, mengambil nyawa orang lain secara sengaja maupun tidak sengaja, itu bisa termasuk ke dalam kriminalitas gitu ya. Lanjut, kita masuk ke yang ketiga, yaitu kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial, kalau kalian lihat, itu adalah suatu ketidakseimbangan yang ada di lingkungan masyarakat yang menimbulkan perbedaan mencolok di masyarakat. Kalian bisa lihat di gambar ilustrasi di samping itu, ada gedung-gedung yang tinggi, gedung-gedung yang mewah, yang kita bisa persepsikan atau kita bisa asumsikan bahwa orang-orang yang hidup atau yang bekerja atau yang tinggal di sana itu adalah orang-orang yang memiliki kualitas hidup atau kemampuan finansial yang lebih baik. Sedangkan kalau kita lihat kondisi anak kecil di gambar atau ilustrasi tersebut, itu dia berada di lingkungan yang kumuh gitu ya, yang lingkungan yang tidak bisa dikatakan tidak layak secara untuk hidup gitu ya. Jadi lebih kurang atau lebih tidak layak, lebih tidak pantas gitu ya. Nah, dua hal ini jomplang gitu ya, atau perbedaannya sangat jauh, sehingga itu kita bisa sebut sebagai kesenjangan sosial. Tapi kesenjangan sosial itu nggak cuma soal kaya dan miskin ya. Kesenjangan sosial itu juga bisa berkaitan dengan privilege atau hak-hak dari orang lain. Jadi kalau ada kesenjangan dalam bidang lain juga bisa. Contohnya misalkan kesenjangan gender, kesenjangan budaya, dan seterusnya ya. Jadi nggak cuma soal ekonomi. Walaupun yang lebih mudah atau yang lebih gampang kita bisa melihatnya secara ekonomi ya. Ada yang orang kaya banget, ada orang yang miskin banget. Nah, itu merupakan indikasi bahwa terjadi kesenjangan sosial di masyarakat. Oke, lanjut, kita masuk ke jenis permasalahan sosial yang keempat, yaitu ketidakadilan. Ketidakadilan itu apa sih? Ketidakadilan itu adalah suatu tindakan oleh lembaga sosial maupun perorangan yang memihak pada salah satu dari kedua belah pihak yang bersengketa. Tindakan ini merupakan tindakan sewenang-wenang. Ini salah ketik ya, sewenang-wenang maksudnya. Jadi ketidakadilan itu adalah perbuatan yang memihak salah satu pihak ya, secara tidak sah atau tidak adil gitu ya, atau tidak fair. Maka itu disebut sebagai ketidakadilan. Oke, ini LKPD-nya ya sudah selesai. Sekarang kita masuk, kira-kira ada yang nggak yang mau bertanya atau ada yang masih kurang dipahami, atau kalian mau bertanya berkaitan dengan materi-materi yang udah saya sampaikan? Silakan. Ya, Grace, ada yang mau ditanyakan, Grace? Oke, Grace, saya sudah mencatat bahwa pertanyaan kamu adalah apakah ketidakadilan dapat menyebabkan kemiskinan. Wah, berarti ada hubungannya ya. Jadi jenis-jenis permasalahan sosial itu bisa merembet ya, atau berdampak pada permasalahan sosial yang lain ya. Oke, bisa banget atau bisa terjadi ya ketidakadilan. Jadi ketidakadilan pada satu sisi akan menimbulkan kemiskinan. Berarti ini dalam hal ekonomi. Misal contoh, misalnya pemerintah
kita hanya berpihak pada kota-kota tertentu atau kota-kota besar atau orang-orang tertentu atau orang-orang yang kelompok-kelompok tertentu misalkan, maka kelompok yang lain itu akan menjadi miskin. Contoh ya, kita bisa ambil contoh yang secara umum aja ya. Kita bisa lihat persebaran ekonomi kita itu sebagian besar, saya lupa persentasenya, tapi yang jelas sangat besar persentasenya itu dikuasai di daerah Pulau Jawa gitu ya. Jadi sekitar lebih dari 50% atau sebagian besar perputaran ekonomi itu ada di wilayah Pulau Jawa. Artinya apa? Artinya daerah-daerah lain tidak kebagian kue ekonomi yang adil atau yang rata atau yang pas gitu ya. Sehingga dampaknya apa? Kemungkinan di daerah-daerah lain di luar Pulau Jawa itu akan terjadinya kemiskinan itu sangat lebih tinggi gitu ya, dibandingkan dengan di kota-kota di Pulau Jawa, misalkan di daerah-daerah Pulau Jawa. Walaupun kita bisa lihat juga bahwa di daerah Pulau Jawa juga masih banyak orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Nah, kita tergantung lihat perspektifnya aja. Cuma kalau kita lihat dari kue distribusi ekonomi, bahwa orang Papua itu mendapatkan distribusi ekonomi atau kesejahteraannya itu jauh di bawah dari yang di Jawa, karena perputaran ekonominya berada di daerah Jawa. Terlebih lagi di Jawa itu khususnya di Jakarta gitu ya, Jabodetabek lah kalau bisa kita bilang gitu ya. Jadi gara-gara ketidakadilan bisa nggak menimbulkan kemiskinan? Bisa banget. Bisa nggak menimbulkan kriminalitas? Bisa gitu ya. Bisa nggak menimbulkan kesenjangan? Bisa banget, tergantung dari kasus yang kalian lihat nantinya gitu ya. Oke, terima kasih Grace atas pertanyaannya, luar biasa, bagus sekali. Jadi kamu pertanyaannya adalah menghubungkan atau mengaitkan antara satu kasus jenis, bukan satu kasus ya, satu jenis permasalahan sosial dengan permasalahan sosial yang lain. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Ya, tidak ada ya. Karena tidak ada, kita lanjut ke pembahasan LKPD. Nah, ini sudah saya siapkan LKPD-nya di Google Classroom atau di Google Form ya. Saya sudah set di Google Form-nya. Silakan kalian lihat. Sebentar saya buka LKPD-nya dulu. Nah, ini dia LKPD-nya ya. Kalian sudah bisa lihat ya. Ini mata pelajaran sosiologi kelas 11 semester ganjil. Materi pokoknya adalah permasalahan sosial, indeks pencapaian kompetensinya atau IPK-nya seperti itu. Petunjuk kegiatannya kalian bisa baca ya. Nah, yang kalian isi adalah yang pertama nama lengkap dulu, terus isi kelas, karena ini adalah kelas 11 IPS 2 maka ditulis kelas 11 IPS. Oke, jadi petunjuk kegiatannya adalah yang pertama, identifikasikanlah jenis permasalahan sosial apakah yang ada gambar di bawah tersebut. Nah, nanti ada gambarnya nih ya. Tuh, oke. Yang kedua, kalian identifikasi faktor apa yang menyebabkan kok bisa masalah sosial pada gambar tersebut muncul gitu ya. Dan yang ketiga, dampak apa yang akan terjadi jika hal ini terus berlanjut gitu ya. Jika hal ini terus berlanjut itu akan seperti apa? Oke, saya kasih waktu untuk menjawab ini kurang lebih 20 menit ya. Jadi kita akan stop saya akan stop videonya. Lalu setelah itu kita akan mulai lagi setelah kalian menyelesaikannya. 20 menit cukup ya. Kalau di saya itu sekarang jam setengah 12, maka kita mulai lagi 20 menit itu berarti 11.50 ya. Oke. Ya, selamat datang kembali kepada siswa-siswanya yang sudah bergabung. Oke, saya sudah mendapatkan 19 respon guys ya, sudah ada 19 respon yang menjawab LKPD yang tadi nih, LKPD yang pertama ya. Ya, oke. Saya akan cek per individu. Oke, sip. Saya akan cek per individu, tapi mungkin nggak akan semuanya saya ini ya, tidak akan semuanya saya beri kalian presentasikan gitu ya, hanya beberapa sampel saja. Ya, silakan dari Andayu untuk melakukan analisisnya. Yang pertama, kamu mengidentifikasi ini masalah kemiskinan ya, disebabkan oleh kondisi struktural yang tidak memihak pada rakyat miskin.
Terus jika hal ini terus berlanjut, maka hal ini akan dilumrahkan atau dianggap sebagai hal wajar dan akan berdampak buruk bagi pemikiran dan menimbulkan kesenjangan sosial. Luar biasa. Jadi kemiskinan di gambar ini menurut Andayu akan menyebabkan kesenjangan sosial. Good. Terima kasih. Penyebabnya ini tidak berkecukupan ya. Oke. Gambar yang kedua ini adalah gambar kriminalitas menurut Andayu ya, disebabkan oleh faktor yang mendukung seorang tersebut untuk melakukan kejahatan, seperti contohnya faktor ekonomi. Jika hal ini terus terjadi, maka tidak akan ada keamanan bagi negara ini ya. Betul sekali ya. Jadi kalau misalkan diam aja, aparat keamanan membiarkan atau terkesan diam saja terhadap kasus-kasus kriminalitas yang terjadi, maka akan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap masyarakat dan mungkin proses aktivitas ekonomi akan berkurang dan akan menimbulkan kesenjangan sosial dan masalah-masalah sosial lainnya. Bagus, terima kasih. Sekarang yang ketiga ini adalah gambar kasus yang di Amerika kemarin ya, rasisme atau ketidakadilan ya. Faktor yang menyebabkan terjadinya rasisme ini adalah seseorang yang berbeda dari mayoritas lain, maksudnya secara fisik ya. Mayoritas dianggap mereka berbeda dalam hal yang tidak wajar dan aneh. Jika hal ini terus berlanjut, maka akan berdampak buruk bagi kesehatan mental mereka yang berbeda, dan para mayoritas tidak lagi memiliki rasa menghargai sama. Oh, maksudnya ini mayoritas dan minoritas ya. Jadi menurut kamu di sini ada George Floyd itu adalah bagian dari kelompok minoritas yang diberikan tindakan rasisme oleh mayoritas, berarti yang kalau kulit hitam lawannya kulit putih gitu ya. Oke, lanjut. Yang selanjutnya ini adalah kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial ya. Ini yang keberapa nih? Yang keempat ya. Yang keempat ini adalah kesenjangan sosial. Kita bisa lihat di sini faktor yang menyebabkan menurut Andayu adalah karena si kaya selalu berusaha untuk lebih sukses dan si miskin hanya merenungi nasibnya yang tidak bisa merasakan hidup enak tanpa berusaha. Jika hal ini terus berlanjut, maka akan tetap memegang pemikiran yang kaya semakin kaya dan semakin yang miskin juga semakin miskin. Oke, jadi menurut kamu ini jika hal ini terus terjadi, maka bisa jadi akan ada kriminalitas kali ya, gitu ya. Lanjut, yang selanjutnya ini adalah yang kelima. Yang kelima ini adalah faktor kekerasan laki-laki dan perempuan. Atau apa? Ayo coba kalian Andayu coba. Menurut Andayu ini faktor menyebabkan adalah karena kemungkin adanya permasalahan pribadi antara dua orang atau lebih yang lebih bersangkutan. Tapi bagaimanapun kekerasan tetap merupakan hal salah. Jika hal ini terus berlanjut, maka akan berdampak buruk bagi kesehatan mental sang korban ya. Jadi kalau korbannya tidak diberikan perlindungan, maka kesehatan mentalnya akan rusak gitu ya. Oke, terima kasih Andayu atas responnya. Sekarang saya mau jawabannya Adinda Ayu Larasati. Ya, silakan Adinda Ayu Larasati presentasikan hasil jawabannya ya. Jadi jawaban kamu yang pertama ini adalah permasalahan kemiskinan. Yang kedua ini ya, yang kedua ini adalah Zakira. Mungkin ini faktor internet ya. Zakira Putri Maulidina. Ya, jadi menurut kamu ini adalah masalah kemiskinan. Faktornya itu adalah kurangnya lapangan pekerjaan, rendahnya sumber daya manusia, kualitasnya ya. Terus yang ketiga ini karena pengangguran. Dampaknya bisa timbul tindakan kejahatan seperti kriminalitas. Nah, ini dia seperti jawabannya pertanyaannya dari Grace ya tadi ya. Yaitu bisa timbul kejahatan kalau orang miskin terus-menerus dan mengalami tekanan, maka akan menimbulkan kriminalitas gitu ya. Terus yang kedua ini adalah penodongan ya. Terima kasih Zakira jawabannya ya. Zakira betul. Ini adalah penodongan. Ini terjadi karena ada beberapa faktor, yaitu rendahnya sumber daya manusia, kebutuhan hidup yang harus terpenuhi, kurangnya lapangan pekerjaan. Dampaknya bisa meresahkan masyarakat dan membuat keadaan lingkungan menjadi tidak kondusif. Terima kasih jawabannya. Terus yang keempat ini ngomongin rasisme yang hari ini terjadi karena 3 faktor. Pemikiran tidak modern, memandang rendah orang lain karena perbedaan fisik, dan tidak menghargai perbedaan. Terus dampaknya jika ini dibiarkan, dunia akan menjadi tempat yang tidak damai dan adil.
dan tidak akan ada tercipta dan keadilan tidak akan tercipta bagi kaum yang tertindas atau kaum minoritas mungkin ya. Lanjut, yang keempat, ini adalah kesenjangan sosial. Menurut kamu ini terjadi karena beberapa faktor, yaitu perbedaan taraf hidup, perbedaan pendapatan, dan perbedaan jenis pekerjaan. Dampaknya bisa timbul kecemburuan sosial dan antara si miskin kepada si kaya. Kalau menimbulkan kalau si miskin cuma ngiri doang atau cemburu sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalkan terjadi hal-hal yang lebih berdampak buruk lagi atau yang berdampak negatif lagi, nah itu yang bisa perlu menjadi perhatian gitu ya. Dan yang terakhir ini adalah kekerasan ya antara laki-laki dan perempuan ya. Ini kan sepertinya tangan laki-laki ya, nggak mungkin kayaknya tangan perempuan. Hal ini terjadi karena ada beberapa faktor. Yang pertama, memiliki masalah kejiwaan, dan yang kedua, tidak memiliki kemampuan mengendalikan emosi. Dampaknya akan menimbulkan trauma bagi orang-orang yang menjadi korban. Terima kasih Zakira jawabannya. Oke, saya mau random lagi. Yang keempat, ada Ria Surya Permatasari. Oke, Ria Surya Permatasari, jawaban yang pertama, ini merupakan kemiskinan karena dilihat gambar sedang meminta di pinggir jalan. Ini yang dua, yang ketiganya mana nih? Yang faktor dan dampaknya nggak ada ya. Oke lah, kita bahas yang pertama dulu aja ya. Oke, yang kedua, menurut saya gambar di atas adalah kejahatan karena terlihat gambar itu ada satu orang yang korban menjadi sasaran, bisa saja membegal motor atau membunuh korban. Oke, yang ketiga ini terkait dengan kenakalan remaja karena terlihat gambar di itu ada dua orang remaja yang bisa saja mencuri-curi tersebut. Oke, siapa namanya? Ria Surya ya. Oke, Ria Surya, terima kasih atas jawabannya. Ini lebih tepatnya adalah rasisme ya. Nah, mural ini atau gambar di tembok ini adalah bentuk bentuk penghormatan terhadap si korban ini. Ini adalah korban dari aksi rasisme yang terjadi di Amerika Serikat beberapa waktu lalu ya. Oke, yang keempat, menurut kamu ini adalah kesenjangan sosial karena di sebelah kiri itu adalah rumah mewah si rumah orang kaya, dan sebelah kanan itu adalah rumah kecil dan kumuh, banyak sampah yang berserakan atau rumah orang miskin. Yang kelima, ini adalah gambar kekerasan dalam bentuk kejahatan karena gambar tersebut adalah seorang perempuan yang ingin disakiti oleh laki-laki tersebut. Oke, terima kasih jawabannya. Siapa tadi? Ria ya, Ria Surya, terima kasih jawabannya. Next, kita masuk ke jawabannya Anindya. Nih cewek semua nih, kita cari yang cowok. I Ketut. Oke, I Ketut Elgan. Ikut Elgan, kita lihat soalnya nih jawaban kamu. Wah, ini sama juga ya, nggak ada faktornya dan dampaknya. Oke lah, kita bahas dulu aja. Seorang bapak yang sedang duduk di pinggir jalan untuk meminta sedekahnya pada orang-orang yang ada di sekitarnya untuk kebutuhan keluarganya seperti makan dan lain-lain. Berarti menurut kamu ini kemiskinan, keadilan, atau gimana Elgan? Sorry, bukan Elgan. Iketut, iya benar sama Elgan ya. Oke, Elgan, sepertinya punya kamu agak kurang jawabannya. Boleh kamu perbaiki lagi ya. Klik linknya di grup, sudah di Classroom, klik linknya, terus kamu edit respon ya. Kamu edit respon. Saya minta 3 hal. Yang pertama, mengidentifikasikan jenis masos, terus faktor dan dampak, gitu ya. Saya tunggu ya. Ini saya skip untuk yang lainnya dulu. Oke, saya mau laki-laki yang lain. Coba Grace sudah tadi. Saya mau yang cowok. Mana yang cowok lagi? Alisa, Arif. Nah, ini dia Arif. Silakan Arif untuk dipresentasikan ya. Jadi pertama, jenis permasalahan yang menurut kamu, gambar pertama ini adalah masalah kemiskinan ya. Faktor penyebabnya itu adalah tingkat pendidikan yang rendah, produktivitas tenaga kerja rendah, dan lapangan kerja yang sedikit. Wah, jawabannya luar biasa juga nih. Dan yang ketiga, dampaknya. Oh, ada 3 juga ya. Kriminalitas, karena kesulitan mencari nafkah mengakibatkan orang mencari jalan cepat dengan cara kriminalitas seperti maling, begal, copet, dan lain-lain. Yang kedua, putus sekolah karena tidak mampu bayar biaya sekolah. Oh,
Nice banget jawabannya. Yang ketiga, pengangguran karena untuk bekerja ada minimal pendidikan terakhir. Nah, sedangkan orang miskin banyak yang sekolah terus terputus, jadi susah untuk mendapatkan pekerjaan. Nice, analisis yang pertama bagus sekali nih, Arif ya. Yang kedua, ini adalah kriminalitas. Faktor munculnya adalah tingkat pengangguran tinggi, kemiskinan, dan kesenjangan sosial. Terus dampaknya yang pertama hilangnya rasa percaya terhadap keamanan mungkin ya. Terus yang kedua adalah keamanan terganggu, dan yang ketiga adalah menimbulkan perpecahan di dalam masyarakat. Nice. Oke, saya kecilin dulu ya. Lanjut yang ke berapa nih? Ketiga ya. Masuk yang ketiga itu jenis permasalahannya adalah ketidakadilan. Faktor munculnya karena egoisme, terus tidak memiliki empati dan kemanusiaan, dan ketiga adalah diskriminasi dari orang lain. Oke. Yang ketiga, timbulnya rasa paling benar sendiri dari salah satu pihak. Yang kedua adalah merugikan orang lain dan terjadi perpecahan. Good. Yang keempat itu adalah jenis permasalahan sosial, kesenjangan sosial. Faktor munculnya itu adalah kemiskinan, lapangan pekerjaan, perbedaan sumber daya alam yang ada. Oke. Dampaknya adalah semakin tinggi angka pengangguran, jumlah kemiskinan semakin meningkat, dan semakin tingginya biaya pendidikan. Nice. Yang kelima, permasalahan sosialnya ini adalah termasuk jenis kriminalitas. Faktor kemunculannya adalah kemiskinan. Coba nanti kamu elaborasi lagi ya. Ini bagus nih. Kalau cuma faktor penyebabnya kemiskinan doang, kenapa gitu ya? Kenapa bisa kok terjadi? Kamu memberikan faktornya itu kemiskinan gitu ya. Dan yang ketiga, merusak mental korban. Yang kedua, dampaknya ini merusak mental korban, menimbulkan rasa waspada dan terjadi perpecahan. Oke, saya sudah sambil sampel, nanti saya akan nilai selanjutnya di pertemuan selanjutnya ya. Oke, kalian cek aja Google Classroom-nya seperti apa, nanti saya akan kasih nilainya gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau memberikan kesimpulan? Silakan untuk materi maupun pembahasan yang tadi. Ada? Silakan. Bukan ya. Nah, ini dia. Ada yang mau memberikan kesimpulan? Ya, silakan Arya. Ya, bagus. Kamu bisa menyimpulkan ya bahwa menurut kamu masalah sosial itu terjadi karena adanya ketidaksesuaian di dalam masyarakat ya. Jenis-jenisnya itu tadi ada 4, kemiskinan, kesenjangan sosial, kriminalitas, dan ketidakadilan, dan bisa terkoneksi atau berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Bagus. Ada lagi? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, kita masuk ke permasalahan selanjutnya ya. Nah, ini untuk pertemuan selanjutnya ini ada tugas ya, yaitu lakukan pengamatan dalam mencari 3 foto permasalahan sosial di sekitar lingkungan tempat tinggal kalian. Nah, karena lagi masa pandemi ini, silakan kalian cari fotonya dengan memperhatikan dengan memperhatikan protokol kesehatan ya, karena nggak boleh jauh-jauh juga ya, karena ini kita masih daerah yang rawan terbentuknya klaster COVID-19. Jadi kalian melakukan pengamatan, mencari 3 foto di sekitar lingkungan kalian aja, tetangga kalian atau mungkin di keluarga kalian juga boleh. Terus kalian analisis ya, analisis faktor penyebabnya dan dampaknya bagi permasalahan sosial di masyarakat tersebut. Oke, tentu saja di pertemuan selanjutnya kita akan bahas lebih dalam ya tentang permasalahan sosial yang lebih kompleks lagi di pertemuan selanjutnya. Oke, saya kira cukup ya untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan, jangan lupa istirahat, jangan lupa belajar, jangan lupa terus menjaga kesehatan kalian ya, karena lagi pandemi nggak pandemi tetap harus jaga kesehatan gitu ya. Tapi karena lagi pandemi kali ini, kalian harus lebih lagi menjaga kesehatan kalian. Kalau keluar rumah jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, kalau perlu bawa hand sanitizer ya, karena untuk melindungi diri kita sendiri. Sehat lebih baik daripada mengobati. Gitu ya. Oke, saya kira cukup pertemuan ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh meninggalkan Google Meet. Selamat siang.